Muibi, cerita ini tuh terjadi waktu banjir di Jakarta sekitar awal tahun 2020. Dan ada satu perempuan namanya Rini yang kerja di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Karena waktu itu kerjaan Rini lagi banyak-banyaknya, sementara Rini sama karyawan lain tuh gak bisa ke kantor karena akses ke sana tuh ketutup karena banjir. Akhirnya bosnya Rini inisiatif lah buat kantor sementara di kawasan yang masih bisa diakses sama kendaraan. Kebetulan bosnya Rini ini tuh punya apartemen di daerah Kemayoran. Dan apartemen ini tuh udah lama gak ditempatin. Akhirnya Rini sama beberapa karyawan lain dapat perintah lah dari bosnya ini buat datang ke apartemen daerah Kemayoran. Nah, yang kesana kebetulan tuh gak semua karyawan. Cuma beberapa karyawan yang tugasnya tuh ngerjain SPT tahunan dan laporan pajak lainnya. Ditambah ada juga tuh office boy sama kurir. Jadilah ditunjuk 7 karyawan yang ikut ke apartemen ini. Nah, yang ikut ini namanya ada Pak Norman, kepala bagian, Rini, Yanti, David, Daniel, Adi, sama Deli. Pas sampai di apartemennya, dari jauh Rini ngeliat apartemen ini tuh kayak auranya tuh beda, anyep, kumuh sama sepi gitu. Nah, pas sampai di pintu lobi, ternyata udah ada teman-temannya nih, kecuali satu Daniel yang belum datang. Terus si Rini tuh ngomong ke David, "Gila Fit, horor banget nih apartemen." Nah, si David tuh ngomong, "Iya, pernah ada yang bunuh diri, Rin." Nah, terus di situ pas David ngomong gitu, dia sambil kayak ngasih kode lah buat kayak jangan sampai ada yang tahu. Terus si Rini jawab oke. Pas mereka naik ke lantai 6, posisi kantor mereka tuh ada di pojok sebelah kiri dari lift dan harus ngelewatin beberapa ruangan di sepanjang lorong apartemen. Pas mereka ngelewatin lorong apartemen, hawanya tuh gak enak, kayak anyep gitu, kayak gak ada kehidupan deh pokoknya. Nah, pas masuk ke unit apartemennya, apartemen ini tuh bukan tipe studio yang biasanya tuh kalau ada kamar terpisah dalam satu unit gitu. Tapi cuma ada satu ruangan aja, dan dari pintu masuk bagian kiri ada kamar mandinya. Terus bagian kanan ada pantry kecil, dan di tengah-tengah itulah ruangan tempat tidur yang disulap jadi meja gede buat nyimpen kayak 4 PC. Pokoknya tempat mereka kerja lah di situ. Nah, gak kerasa hari itu tuh mereka kerja sampai jam 11 malam. Terus kayak gak mungkin banget nih Rini buat pulang ke Depok, soalnya rumah dia di Depok. Nah, tapi kalau lembur, si Rini ini biasanya pulang ke rumah kakeknya di Tanjung Duren. Akhirnya si Yanti nih ngajak Rini, "Rin, lo nginep di rumah gue aja, udah malam, jangan pulang ke Depok." Tapi si Rini gak mau nih. "Enggak Yan, gue pulang ke Tanjung Duren kok." "Beneran gak mau nginep?" "Enggak Yan, makasih ya." Ya udah nih, akhirnya si Yanti duluan karena udah dijemput. Dan si bosnya Rini juga udah pulang lebih awal. Sampai akhirnya si Rini tinggal sendirian, dan dia nelfon abangnya lah yang emang tinggal bareng kakeknya di Tanjung Duren. Nah, ternyata si abangnya ini tuh gak bisa ngejemput si Rini. Nah, karena si Rini juga capek banget kalau harus maksain pulang ke Depok, akhirnya dia mutusin untuk nginep lah di apartemen itu. Terus dia ngomong nih ke office boy-nya, "Di, kayaknya saya tidur di sini aja, kamu pulang duluan aja gak apa-apa." Terus udah nih, akhirnya si Rini buka lemari nih. Pas dia buka lemari, ternyata dia ngeliat ada bed cover, bisa lah buat alas si Rini tidur. Pas habis dia cuci muka, Rini ngegelar lah bed covernya di lantai. Nah, pas dia udah tidur, tiba-tiba si Rini ini kebangun gara-gara dia ngedenger ada suara berisik banget di lantai atas unitnya si Rini. Kira-kira itu udah sekitar jam 2 pagi lah. Rini bangun, terus dia ke kamar mandi. Suaranya masih kedengeran juga. Dia sebenarnya di situ agak kesel sih karena kayak tidurnya jadi keganggu kan. Tapi di situ dia jadi tenang juga karena ngedenger apartemen atas nih berarti ada kehidupan nih, ada orang. Akhirnya singkat cerita, hari kedua di apartemennya. Paginya si Rini langsung nyari sarapan dan beli kemeja lah buat dia. Terus ditanya nih sama si David yang udah dateng, "Beneran lo nginep di sini, Rin?" "Iya nih, beneran." "Terus nggak ada apa-apa?" "Nggak ada, malah rame kalau malam." Nah, si David diem aja tuh di situ, tapi dia bener-bener nggak ngeliatin ke arah Rini, kayak buang muka gitu. Dan di hari itu si Rini akhirnya izin lah ke si bosnya untuk nggak ikut lembur. Rini cerita kalau semalam dia tuh harus nginep di apartemen. Akhirnya dia dapat izin lah buat nggak ikut lembur. Tapi dia pulang tuh abis maghrib, karena kalau pulang kantor biasanya agak macet. Nah, sekitar jam 3 pagi, si handphonenya Rini tuh getar-getar berkali-kali. Dan pas dia mau ngangkat,
udah keburu mati nih. Pas dia lihat handphonenya ternyata ada 8 kali miss call dari si Daniel. Rini akhirnya nelfon balik lah. Terus habis itu si Rini ngomong, "Kenapa lo Nil? Ah gila lo tidur apa mati sih? Gue takut nih." Terus ditanya, "Kenapa emangnya?" Terus si Daniel bilang, "Emangnya kemarin lo nginep di apartemen Rin, terus gak kenapa-napa? Kenapa emangnya?" Terus si Daniel bilang, "Gue lagi di apartemen nih Rin, gue takut banget. Motor gue mogok gak bisa dinyalain." Terus si Rini nanya, "Takut kenapa? Emang di lantai atas ada penghuninya ya Rin?" Terus di situ Rini langsung sadar lah kalau semalam pas dia nginep emang agak gaduh juga kan unit atasnya itu. Tapi di situ Rini bener-bener gak ngomong apa-apa tuh ke Daniel. Akhirnya dia bilang, "Gue gak tahu Nil emangnya kenapa." Nah si Daniel tuh bilang, "Dari jam 2 berisik banget Rin, gue mau tidur gak bisa, gue mau kabur juga takut." Terus si Rini akhirnya nyoba nenangin lah, kayak gak ada apa-apa kok, mungkin itu orang. Akhirnya si Rini di malam itu nemenin Daniel buat ngobrol lah. Dan 3:30 mereka nutup teleponnya karena si Daniel tuh bilang suara dari lantai atas sudah berhenti, dia mau lanjut tidur lagi. Nah singkat cerita, besok paginya Rini udah sampai apartemen. Terus si Daniel tiba-tiba nyamperin Rini terus ngomong, "Weh Rin, lo tahu nggak? Baru aja gue mau bawa motor gue ke bengkel, nggak taunya motor gue tuh nyala. Jadi tuh motornya bener-bener gak mogok di hari itu." Terus udah bercanda-canda kayak gitu sama si Rini. Akhirnya mereka mau masuk ke ruangan kantornya inilah di apartemennya itu. Dan ternyata si Daniel sama David ini tuh nekat lah buat ke lantai 7, bahkan sampai ke lantai 8 juga. Soalnya mereka penasaran kan di situ ada orang-orangnya atau nggak ada. Tapi mereka berdua tuh nggak ngomong apa-apa tuh. Nah lanjut hari ketiga di apartemennya, mereka tuh cuma berlima aja. Dan kerjaan di hari itu juga gak terlalu banyak, pokoknya tinggal ngerapiin dokumen-dokumen lah. Terus abis itu akhirnya jam 1-an diajak lunch nih sama David keluar. Akhirnya yaudah yuk makan di luar. Nah pergilah mereka ke bawah. Tapi pas mereka udah di depan lift, ternyata liftnya tuh mati. Akhirnya mereka harus naik tangga darurat. Dan ternyata Muibi, tangga daruratnya ini tuh lebih pengap lagi hawanya. Walaupun siang, tapi tuh kayak gelap, nggak ada lampu yang nyala, bener-bener kayak nyeremin banget. Terus di situ si Daniel tuh ngomong, "Rin, lo tahu nggak? Lantai 7 sama lantai 8 tuh ternyata kosong Rin. Jadi yang berisik malam-malam tuh siapa ya?" Nah di situ si David tuh ngomong, "Apartemen ini tuh horor tahu. Apartemen ini tuh yang keisi cuma sampai lantai 5 aja. Lantai 6 kita aja yang nempatin cuma kita." Terus lanjut tuh ada obrolan juga. Mereka bilang dulu di sini tuh ada yang bunuh diri, loncat dari lantai 7 apartemen. Nah mereka dengar penghuni di lantai 7 tuh juga diganggu sama pintu yang selalu diketok tapi gak ada orangnya. Nah kata yang tinggal di lantai atas, tiap mereka naik liftnya tuh selalu berhenti di lantai 7. Padahal gak ada yang mencet tombol lantai 7. Pernah nih ada salah satu penghuni apartemen lagi sendirian di lift. Dia mau turun dan liftnya tuh berhenti di lantai 7. Di depan pintu lift itu, dia tuh ngelihat ada penampakan sosok manusia. Wajahnya tuh kayak berdarah-darah gitu Muibi. Akhirnya histeris lah tuh orangnya. Terus dia langsung pingsan di dalam lift. Langsung tuh heboh seisi apartemen. Dari sana pelan-pelan banyak tuh penghuni yang pergi ninggalin apartemen. Nah udah tuh setelah mereka makan dari luar, mereka balik lagi nih ke apartemennya. Terus mereka lewat tangga darurat lagi karena liftnya masih belum nyala. Nah pas udah sampai di lantai 3, mereka udah mulai capek tuh. Akhirnya jalan lagi lah pelan-pelan. Tiba-tiba telepon tuh ada yang bunyi. Ada yang nelfon teman mereka namanya Yanti. Tapi pas diangkat suaranya tuh gak jelas karena handphone Rini tuh gak ada sinyal kan di dalam tangga. Nah pas udah sampai di lantai 6, mereka tuh ngedenger suara si Yanti ini nangis-nangis. Mereka bertiga panik kan akhirnya lari-larilah mereka ke lantai 6 ini, ke kantor mereka ini. Dan bener aja pintu apartemen mereka ini kebuka lebar. Terus mereka tuh ngeliat Yanti tuh kayak lagi ngeringkuk di sudut ruangan deket mejanya si Pak Norman, bosnya mereka. Terus langsung ditanya nih sama Daniel, "Yan kenapa lo?" Terus si Daniel juga berusaha nenangin Yanti yang masih kayak ketakutan banget kan. Nah di situ Yanti tuh pelan-pelan ngangkat kepalanya. Terus dia ngeliat ke arah pintu.
Itu masih ada itu. Si Yanti tuh sampai narik tangannya Daniel, terus dia kayak merem di balik tangannya Daniel gitu. Dia nangis-nangis, terus dia ngomong, "Tolong Neil, Fit, Rin masih ada itu di depan pintu, mukanya berdarah-darah." Nah, di situ si David tuh langsung bilang, "Rin, tutup pintunya, Rin." Akhirnya di situ Rini ngeberaniin diri lah, dia jalan ke pintu apartemennya. Dia nengok-nengok tuh ke arah David sama Daniel, terus dia nutup tuh pintunya sambil ngomong bismillah. Dan dia ke dalam hati tuh ngomong, "Jangan ganggu, kita di sini cuma kerja aja." Dan pas pintunya ditutup, untungnya Rini tuh nggak ditampakin apa-apa. Dan akhirnya si Yanti mulai cerita lah awal mula dia dihantuin. Jadi pas mereka semua lagi pada lunch di luar, si Yanti kan sendirian di apartemen. Si Yanti ini udah mulai risih sama penghuni di kamar atas karena berisik banget kayak gedebak-gedebuk. Akhirnya si Yanti getok-getok tuh dinding di atas apartemennya pakai sapu. Jadi dia tuh berharap kayak penghuni atas ini nyadar lah kayak harus diem. Tapi bukannya diem, malah makin parah tuh berisiknya. Si Yanti ini ngedenger ada suara benda kayak sengaja dibanting-banting gitu. Nah, karena makin kesel, akhirnya si Yanti ke atas nih, ke lantai 7. Dan setelah dia ke atas, dia ikutin nih jalur kalau mau ke ruangannya si mereka yang di lantai 6, di kiri pojok kan. Akhirnya diketok-ketok nih pintunya. Tapi pas dia ngetok-ngetok, suara gaduhnya tuh berhenti. Dan gak ada suara yang keluar dari unit itu. Pokoknya bener-bener kosong tuh. Di situ Yanti tuh nggak takut nggak apa, tapi dia malah makin kesel karena kayak ngerasa dipermainin kan. Akhirnya digedor-gedor tuh sama si Yanti pintunya sambil marah-marah. "Tolong ya, punya otak sedikit, kalau mau seenaknya jangan tinggal di apartemen, tinggal di hutan aja sana." Terus ditendang tuh sama Yanti pintunya. Terus pas si Yanti mau turun, si Yanti ini ngedengar ada suara pintu ditutup tapi nggak ada orangnya. Si Yanti tuh mikir, oh mungkin yang punya kamar habis ngintip si Yanti udah turun atau belum. Tapi samar-samar Yanti ini ngedenger ada suara kaki di antara bunyi high heelsnya si Yanti, kayak ngikutin Yanti di belakang gitu. Cuma si Yanti tuh bener-bener gak ngehirauin sama sekali. Dan setelah si Yanti sampai di ruangan, Yanti langsung tutup pintu tuh, tapi gak dikunci. Baru aja si Yanti duduk, pintunya tuh kebuka sendiri. Dan pelan-pelan pintunya tuh kebuka makin lebar. Awalnya Yanti disitu gak mikir macem-macem. Mungkin emang si Yanti nutupnya kurang kenceng dan kena angin kan. Tapi pas si Yanti nengok ke pintu, si Yanti ini ngeliat sekelebat orang lewat ke arah pojok. Dan pas si Yanti ngeliat ke arah pojok gak ada siapa-siapa. Sementara ruangannya mereka kan paling ujung, jadi bener-bener gak ada jalan lagi. Jadi orang ini larinya kemana kan? Dan si Yanti langsung lah nutup pintunya itu. Dan pas si Yanti mau nutup pintu, Yanti nih ngeliat di luar ada penampakan serem banget. Badannya semuanya berdarah, malah kepalanya si Yanti nih ngeliat retak-retak. Dan dari retakan itu tuh keluar kayak darah-darah hitam gitu. Langsung lah di situ Yanti banting pintunya, dia lari ke pojokan, dia ngambil HP-nya dan langsung nelfonin si Rini. Waktu pas si Rini di tangga darurat itu. Dan sampai semuanya dateng lah. Dan di situ Rini tuh cuma mikir, ada ya hantu siang-siang dan se-ekstrim itu pula. Apa jangan-jangan mereka mau ngasih kita semua pelajaran ya? Kayak bukan kita aja nih yang keganggu, tapi mereka juga sebenarnya keganggu dengan kehadiran kita. Dan setelah mereka semua selidikin, ternyata di belakang apartemen ini tuh ada apartemen lagi, Muibi. Dulu kedua apartemen ini sebutannya adalah apartemen kembar. Bedanya, apartemen yang bernama Sebuah Bunga itu auranya tuh terang, kelihatan lah kehidupannya. Bahkan parkiran mobilnya tuh penuh. Beda nih sama apartemen bosnya Rini ini. Dan menurut cerita, katanya juga orang-orang di sana tuh sering lah ngedengar orang lari-lari di lorong, suara orang nangis, sampai pintu diketok-ketok. Dan lift yang selalu ke lantai 7 tapi gak ada orang yang naik. Termasuk juga kalau suara gaduh malam hari. Dan sekarang Rini tuh gak tahu lagi kabar apartemen itu. Tapi dulu Rini juga pernah lihat di berita ada yang lagi bunuh diri di sana, tapi dari lantai 25. Berarti sebenarnya itu ada 2 apartemen, tapi apartemen yang belakang itu emang apartemen yang aman-aman aja. Terus apartemen satu lagi yang dibuat kantor sama Rini itu tuh yang angkernya. Iya benar Moy, yang benar-benar orang tuh langsung pada pindah semua keluar gara-gara banyak kejadian horornya. Tadi lu bilang mereka tuh apartemennya di satu lantai itu cuman tempatnya mereka doang ya? Iya benar. Gue sih agak mikir 2 kali ya kalau misalkan udah ke satu apartemen yang
entah in general udah sepi atau mungkin di lantai itu cuman lu doang yang bakal nempatin, kayaknya agak-agak udah bikin parno duluan sih. Iya.